Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadila Ardika, NIM 240850140008. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Islam Makassar. Baik, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman, yang dimana saya akan menjelaskan dasar-dasar pemrograman C++, seperti struktur program C++, tipe data variabel, operator aritmatika penyelesaian, dan perulangan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang struktur program C++. Struktur ini terdapat memiliki beberapa bagian, yaitu pada barisan pertama, include IOStream. Include IOStream ini adalah file header yang menyertakan pustaka standar input-output stream untuk memungkinkan pengguna objek count dan chain. Lalu, pada baris kedua juga sama, include conioha, yaitu file header, yang dimana fungsi-fungsi konsol input-output seperti gauge yang digunakan untuk menangkap karakter dari keyboard tanpa perlu menekan enter. Lalu, pada barisan ketiga ada using namespace std, yang dimana untuk menggunakan elemen dari pustaka standar tanpa perlu menulis std di depan nama-nama tersebut, misalnya stdcin dan stdcode. Lanjut, kita masuk ke barisan ke-6. Nah, barisan ke-6 ini inMain, yang dimana mendefinisikan fungsi utama yang merupakan titik awal eksekusi dari sebuah program. Lalu, pada baris ke-7 ada code, yaitu untuk mencetak atau menampilkan hasilnya ke layar. Dan pada barisan ke-8 ada gauge, yang dimana untuk membaca satu karakter dari input standar. Lalu pada baris 9 yaitu untuk menandakan akhir dari fungsi main. Nah, setelah selesai kita save dulu, lalu kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tipe data variabel. Pada barisan pertama ada include IOStream, yang dimana include IOStream ini adalah file header yang menyertakan pustaka standar input-output stream untuk memungkinkan pengguna objek code dan chain. Lalu pada barisan kedua, include conioha juga sama, yaitu file header, di mana fungsi-fungsi konsol input-output seperti gauge. Lalu pada barisan ketiga ada const float, yang dimana untuk mendeklarasikan konstanta pi yang menyimpan nilai pi sebagai 3,14. Lalu pada barisan keempat ada in, yang dimana untuk memulainya sebuah program atau fungsi utama eksekusi program dimulai. Lalu pada barisan kelima ada kurung awal, yang dimana untuk mengapit argumen. Pada barisan ke-6 ada using namespace untuk menggunakan elemen dari pustaka standar tanpa perlu menulis std di depan nama-nama tersebut. Lalu pada barisan ke-7 ada float p, yang dimana untuk mendeklarasikan suatu variabel pi dan menginisialisasinya dengan nilai 3,14 ini. Pada baris ke-8 float untuk mencetak nilai awal pi. Jadi nilai awal pi itu 3,14 akan ditampilkan ke layar. Lalu pada baris ke-9 untuk meminta pengguna memasukkan pi yang baru. Lalu pada baris ke-10 mengambil input pi yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel pi. Lalu pada baris ke-11 menampilkan pi baru. Baris ke-12 untuk membuat baris baru, dan pada baris ke-13 gauge untuk membaca satu karakter dari input standar, dan return untuk mengembalikan
nilai ke 0. Lalu kita run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nilai Pi yang dimasukkan 3,14, masukkan nilai Pi yang baru. Misalnya kita memasukkan angka 6,5. Jadi nilai Pi yang baru adalah 6,5. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika dan penyeleksian. Pada baris pertama ada include iStream, yang dimana include iStream ini adalah files headers yang menyertakan pustaka standar input-output stream untuk memungkinkan pengguna objek count dan chain. Lalu pada baris kedua ada using namespace, yang dimana untuk menggunakan elemen dari pustaka standar. Lalu pada baris keempat ada inMain, yang dimana fungsi utama mendefinisikan fungsi utama main yang merupakan titik awal eksekusi program. Lalu ada tanda kurung awal yang dimana untuk mengapit sebuah argumen. Pada baris kelima itu float, yang dimana untuk mendeklarasikan sebuah variabel berat, tinggi, dan int. Lalu pada baris ke-7 untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan berat. Lalu chain untuk mengambil input dari pengguna yang kemudian disimpan dalam variabel berat. Kemudian pada baris ke-9 out untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan tinggi badan. Pada baris 10 chain untuk mengambil input dari pengguna yang kemudian disimpan dalam variabel tinggi. Lalu pada baris 12 yaitu perhitungan int, yang dimana menghitung indeks massa tubuh int dengan rumus int sama dengan berat bagi tinggi kali tinggi. Pada baris ke-13 untuk menampilkan hasil int dan menjelaskan kategori tersebut. Di sini kita akan memakai struktur penyelesaian 3 kasus, yang dimana program akan memeriksa kondisi 1. Jika kondisi 1 benar, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Sama dengan pada baris ke-15, yaitu jika int kurang dari 18,5, dan pada baris ke-16 maka tampilannya pada layar akan mengkategorikan kurus. Lalu else if kondisi 2 pada baris ke-18, jika kondisi 1 salah, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka kode di dalam blok else if akan dieksekusi. Sama halnya pada barisan ke-18, yaitu jika int kurang dari 25 pada baris ke-19, maka akan menampilkan hasilnya yaitu normal. Sama halnya dengan pada baris ke-21 else if, yang dimana jika int kurang dari 30 pada baris ke-22, maka akan menghasilkan kategori gemuk pada tampilan layar. Lalu yang terakhir else, jika kondisi 1 dan kondisi 2 salah, maka kode di dalam blok else akan dieksekusi. Nah, sama pada baris yang ke-24, yaitu jika int lebih dari 30, maka pada baris ke-25 akan menampilkan tampilan ke layar yaitu kategori obesitas. Dan yang terakhir pada baris ke-28 return menandakan bahwa program telah dieksekusi dengan sukses dan mengembalikan pada nilai 0. Setelah itu kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk masukkan berat badan. Kita memasukkan berat badan yaitu 60, lalu masukkan tinggi badan yaitu 1.55. Kita lihat enter. Nah, maka hasilnya nilai int Anda sama dengan 24.974. Anda termasuk kategori normal. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perulangan. Jadi di sini perulangan itu ada beberapa.
yaitu ada for bersara, while yang pertama-tama yaitu for. Pada baris pertama terdapat include iostream, yang dimana include iostream ini yaitu file seeder yang menyertakan pustaka standar input-output stream untuk memungkinkan pengguna objek count dan kin. Lalu pada baris kedua terdapat using namespace, yang dimana untuk menggunakan elemen dari pustaka standar tanpa perlu selalu menulis std di depan nama-nama tersebut. Lalu pada baris keempat ada main, yang dimana merupakan titik awal sebuah eksekusi program. Lalu pada baris keenam ada integer i, yang dimana untuk mendeklarasikan variabel i dengan tipe data integer yang akan digunakan untuk loop. Lalu pada baris ke-8 loop for, yang dimana dalam ungkapan pertama yaitu menginisialisasikan i dimulai dari 1. Lalu ungkapan kedua yaitu kondisi loop akan berjalan selama i kurang dari 5. Lalu pada ungkapan ketiga yaitu increment, di mana nilai i akan bertambah satu setiap iterasi. Pada baris ke-9 ada quote, fungsinya untuk mencetak nilai dari i diikuti dengan teks belajar C++. Di sini ada tanda endel, yang dimana fungsinya untuk mengakhiri baris dan memindahkan kursor ke baris baru setelah dicetak. Lalu pada baris ke-11 return, fungsinya untuk menandai bahwa program telah selesai dieksekusi dengan normal. Kemudian kita run, jadi tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bersara. Pada baris pertama yaitu include iostream, yang dimana include iostream ini merupakan file headers yang menyertakan pustaka standar input-output stream. Lalu pada baris kedua ada using namespace, yang dimana untuk menggunakan elemen dari pustaka standar. Pada baris keempat ada in main, yang dimana untuk mendefinisikan fungsi utama main yang merupakan titik awal sebuah eksekusi program. Lalu pada baris kelima ada kurung kurawal, yang dimana untuk mengapit sebuah argumen. Pada baris ke-6 yaitu untuk mendeklarasikan variabel tinggi baris kolom bertipe integer. Lalu pada baris ke-8 untuk menampilkan pesan ke layar dan meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga. Pada baris ke-9 memasukkan nilai dan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel tinggi. Pada baris ke-11 yaitu loop untuk baris, yang dimana memulai loop yang iterasi dari 1 hingga 1 kurang dari tinggi. Ini akan menentukan berapa banyak baris yang akan dicetak untuk segitiga. Pada baris ke-13 yaitu loop untuk kolom, yang dimana di dalam loop baris ini akan menjalankan loop kolom dari 1 hingga jumlah baris saat ini, digunakan untuk mencetak karakter pada setiap baris. Lalu pada baris ke-14 untuk mencetak karakter bintang di setiap kolom saat loop kolom berjalan. Lalu pada baris ke-15 perintah ini mencetak baris baru sehingga bintang berikutnya dicetak pada baris berikutnya. Lalu setelah itu kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Kita dimintai untuk memasukkan tinggi segitiga. Nah, jadi kita akan memasukkan nilai 5 ke variabel tinggi segitiga. Lalu kita enter, maka hasilnya seperti ini. Ini saya akan menjelaskan perulangan while, yang dimana perulangan while ini sama dengan perulangan for. Bedanya, perulangan while adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Baris pertama yaitu include iostream, yang dimana include iostream ini header files yang menyertakan pustaka standar input-output stream. Lalu pada baris kedua ada using namespace,
yang dimana untuk menggunakan elemen dari pustaka standar. Pada baris keempat ada in main, yang dimana untuk mendefinisikan fungsi utama main yang merupakan titik awal eksekusi sebuah program. Pada baris 6 untuk mendeklarasikan n ke tipe data integer. Pada baris ke-7 mendeklarasikan variabel x, variabel total, dan variabel rata ke tipe data float. Pada baris ke-9 yaitu untuk menginisialisasikan total sama dengan 0. Lalu pada baris ke-10 untuk menginisialisasikan n sama dengan 0. Pada baris ke-13 yaitu while, yang dimana memulai loop tanpa akhir yang akan terus meminta input dari pengguna sampai kondisi tertentu terpenuhi. Pada baris ke-15 yaitu menambah jumlah data setiap kali pengguna memasukkan nilai. Lalu pada baris ke-16 untuk menampilkan pesan ke layar kepada pengguna untuk memasukkan data ke n. Lalu pada baris ke-17 mengambil masukan pengguna dan menyimpannya di variabel x. Lalu pada baris ke-18 yaitu menghitung total, menambahkan x ke total untuk menghitung jumlah keseluruhan. Dan pada baris ke-20 untuk menunggu masukan lagi setelah setiap nilai, tetapi tidak ada logika berhenti dalam kode ini. Pada baris ke-24 jika n lebih dari 0. Pada baris ke-25 menghitung rata-rata dengan membagi total dengan jumlah data. Pada baris 26 sampai 28 menampilkan ke layar hasil dari jumlah data yang dimasukkan, total dari semua nilai, dan rata-rata. Lalu pada baris ke-30 jika tidak ada data yang dimasukkan. Pada baris ke-31 maka menampilkan pesan untuk memberitahu pengguna. Pada baris ke-34 yaitu menandai akhir dari fungsi main dan mengembalikan nilai 0. Setelah itu kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan data ke 1. Nah, di sini kita akan memasukkan angka 4, lalu data kedua yaitu angka 6, data ketiga angka 5, data keempat angka 8, data kelima angka 7, data keenam angka 3, data ke-7, data 2, data ke-8, angka 0. Maka kita enter. Kalau kita memasukkan nilai 0, maka kondisinya akan terpenuhi. Dia akan berhenti di situ.